Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Silakan untuk ketua kelas bisa untuk memimpin berdoa. Oh, ketua kelasnya tidak berangkat. Ada keterangannya? Kenapa? Oh, sakit. Ya udah, yang memimpin doa adalah wakilnya. Silakan untuk wakilnya untuk memimpin berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Oh ya, Mas Akio tidak berangkat. Keterangannya apa? Ada yang tahu? Sakit. Oh ya, keterangan sakit. Kita berdoa semoga Mas Akio besok bisa ikut pelajaran dan cepat sembuh. Oke. Bagaimana keadaannya hari ini? Senang? Ada mungkin ada yang sedih? Tidak ada, semuanya senang, happy ya, karena pagi hari pastinya masih tetap semangat. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, ya, yaitu lagu Garuda Pancasila, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita flashback sebentar. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa? Gaya. Terus apa lagi? Macam-macam gaya. Terus ada lagi apa? Ya, pengaruh gaya terhadap benda. Ada yang tahu gaya itu apa? Masih ingat? Oh iya, Mbak Nikita silahkan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda bisa bergerak. Bagus sekali ya, berarti masih ingat. Gaya adalah itu tadi, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Terus kemarin ada lagi macam-macam gaya. Kalau nggak salah kemarin yang kita pelajari ada berapa? Ada 6 ya. Ya, Mas Zen silahkan. Kayak besek, kayak magnet, kayak listrik, kayak pegas, kayak otot, kayak gravitasi. Ya, ternyata masih ingat Mas Zen. Terus pengaruh gaya terhadap benda? Ya, Mbak Silvana. Gaya mengubah bentuk benda dan gaya mengubah gerak benda. Ya, berarti masih ingat. Terus sebelum kita mempelajari atau sebelum kita mulai ke kegiatan inti, kita akan ice breaking sebentar ya, yaitu mengenai apa?
macam-macam gaya, ya. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, gaya gravitasi. Oke, baik. Untuk kegiatan intinya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, yaitu ini ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui tanya jawab ya, melalui tanya jawab nanti peserta didik mampu menjelaskan gaya gesek dan manfaatnya. Jadi nanti kamu bisa tanya jawab dengan teman-teman kamu mengenai gaya gesek, apa itu gaya gesek dan manfaatnya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Ya, nanti ada diskusi ya, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Itu ya. Terus yang selanjutnya di sini Bu Yuli akan memberikan atau menyajikan sebuah permasalahan. Ya, di sini akan menyajikan sebuah permasalahan. Ya, permasalahannya apa? Permasalahannya yaitu di sini adalah kamu di sini diminta untuk membantu Andi. Andi siapa ya? Itu ya. Andi bapakku, Bu. Gitu ya. Di sini kalian diminta untuk membantu Andi menentukan permukaan papan yang baik agar Andi dapat memindahkan kardus yang berisi buku dari lantai 2 ke lantai 1. Masalahnya itu bagaimana caranya ya agar buku itu dari lantai 2 turun ke lantai 1. Ya, dengan cara apa? Ini ya. Ini kira-kira pakai papan apa? Ya, yang disediakan di sini ya untuk membantu Andi menentukan permukaan papan yang paling baik agar Andi dapat memindahkan kardus. Itu di sini ada 2 papan. Ada papan kayu ya yang permukaannya kasar dan ada papan selancar yang permukaannya halus. Gitu ya. Ini adalah permasalahannya. Terus di sini Bu Yuli meminta kamu untuk membentuk sebuah kelompok. Ya, kita bagi saja nanti dalam satu kelas itu nanti kalau bisa jadi 4 kelompok. Jadi dibagi kelompok. Kira-kira itu nanti mau Bu Yuli bagi, jadi Bu Yuli sendiri itu yang bagi. Atau nanti kira-kira kamu sendiri yang mau milih, kira-kira aku mau kelompok dengan siapa? Kira-kira bagaimana? Oh, mau pilih sendiri. Kalau Mbak Nikita pengen pilih sendiri, kalau yang lainnya bagaimana? Oh, ya udah. Kalau kalian mau memilih sendiri, silahkan kalian duduk di tempat duduknya masing-masing sesuai dengan perkelompok. Silahkan diskusi dengan temanmu, kira-kira aku mau sama siapa? Aku mau sama siapa? Misalnya Mbak Nikita, kira-kira aku mau milih anggotanya siapa wae. Tidak boleh pilih-pilih ya. Tidak boleh pilih-pilih, semuanya sama teman ya. Jangan karena kamu aku CS karo Silvana, aku CS karo Mbak Rahma. Yuk kamu kelompoknya dengan yang CS-an. Kalau bisa semuanya itu berteman, jadi tidak usah pilih-pilih. Langsung sekarang silakan menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nggih. Ya. Kelompoknya ini saja bagaimana? Oh iya. Oh, kalau Mbak Nikita menginginkan kalau kelompoknya
Ini saja jumlahnya berapa ini Kak? 5. Oh 5, yaitu terdiri dari Mas Yardan, Mas Satria, Mbak Aisyah sama Mbak Syakira. Jadi 5 ya, jadi 5 kelompok. Terus kalau berarti ketua kelompoknya siapa ini kira-kira? Oh ya, jadi ketua kelompoknya Mbak Nikita. Terus kalau sebelah sini, ini gimana kelompoknya? Oh, kelompoknya ini saja sesuai dengan tempat duduknya. Berarti yang jadi ketua kelompoknya siapa kalau di sini? Oh, Mbak Silvana. Berarti ketua kelompoknya Mbak Silvana. Terus nanti anggotanya terdiri dari Siva, Ersa, dan Rafael. Terus yang sebelah sini gimana Mbak Rahma? Oh, ini juga sesuai dengan tempat duduknya. Berarti di sini ketuanya siapa? Ya, ketuanya biasanya kalau di sini Mas Akio, tapi Mas Akio-nya nggak berangkat ya. Ya, jadi kira-kira siapa ini di sini? Jadi ketuanya siapa? Mbak Rahma. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mbak Rahma yang jadi ketua kelompok E, terus terdiri anggotanya yaitu Mas Ramli, Mas Zain, sama Mbak Keisha. Kalau di sini Mbak Nindya, oh ini juga sama, pengennya yang di sini aja ya. Kenapa nggak pengen yang lainnya? Nggak apa-apa. Ya udah, berarti di sini ketuanya siapa? Yang bertanggung jawab, oh Mbak Nindya. Jadi di sini Mbak Nindya yang jadi ketuanya, anggotanya jadi ada Mas Niko, ada Mbak Linda sama Mas Rama. Jadi ini sudah jadi kelompoknya ya. Terus di sini nanti Bu Yuli akan menampilkan. Di sini Bu Yuli akan menampilkan video mengenai gaya gesek ya, gaya gesek dan manfaatnya. Silahkan kamu lihat video berikut. Oke. Apa itu gaya gesek dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Tahukah teman-teman apa itu gaya gesek, jenisnya, dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gaya gesek adalah salah satu dari jenis-jenis gaya. Sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah. Benda tidak bisa berpindah posisi kalau tidak digerakkan. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang gaya gesek beserta jenis dan manfaatnya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan teman-teman. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasannya ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan gaya gesek pada permukaan halus. Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan gaya gesekan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Jenis gaya gesek. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Gaya gesek statis ini menyebabkan benda tidak tergelincir. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Kebalikan dari gaya gesek statis, gaya gesek kinetis terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak. Baik besar gaya statis dan gaya kinetis tergantung pada permukaan benda. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek punya banyak manfaat pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Apa saja manfaat-manfaatnya ya? Membuat benda bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Membuat benda tidak tergelincir. Gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir.
Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset. Membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda. Kalau tidak ada gaya gesek, sepeda bisa berjalan sendiri karena licin, terutama pada permukaan yang landai atau menurun. Menghangatkan tubuh. Gaya gesek juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh, contohnya saat kedinginan. Cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Itulah yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang teman-teman jadi semakin tahu kan? Nah, itu materi mengenai gaya gesek. Di sini Ibu akan menekankan lebih dalam lagi ya, itu mengenai gaya gesek. Pertama di sini adalah pengertian dari gaya gesek. Ya, tadi sudah dijelaskan memang tadi ya, tapi di sini Bu Yuli mau menekankan lagi. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek di sini adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Jadi yang namanya gaya gesek ini tentunya ada sentuhan atau permukaan benda, karena adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Di sini gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Itu ya. Terus gaya gesek terjadi karena ketidakaturan permukaan benda yang saling bersentuhan. Bisa saja yang ada yang permukaan ada yang licin, ada yang kasar ya. Meskipun permukaan tersebut tampak halus ya, gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Berdasarkan jenisnya, di sini gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ya. Gaya gesek statis di sini terjadi saat benda belum bergerak ya. Jadi sedangkan gaya gesek kinetis terjadi saat benda mulai apa? Mulai bergerak. Manfaatnya yang sekarang ya. Apa sih manfaat gaya gesek gitu ya? Di sini sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya, tapi di sini hanya ada 3 ya. Yang pertama, memungkinkan berjalannya manusia dan hewan. Ya, di sini maksudnya apa sih? Di sini maksudnya adalah tanpa gaya gesek antara kaki dan permukaan tanah, manusia dan hewan akan kesulitan untuk berjalan karena kaki akan mudah tergelincir. Itu yang pertama. Yang manfaat yang kedua di sini adalah menghentikan kendaraan. Gaya gesek antara rem dan roda kendaraan ya, ini memungkinkan kendaraan untuk berhenti saat rem diinjak. Ya, jadi di sini tanpa adanya gaya gesek kendaraan tidak akan bisa berhenti dengan efektif. Jadi jelas sekali manfaatnya. Yang ketiga adalah menggenggam benda. Contohnya gaya gesek memungkinkan kita untuk menggenggam atau di sini memegang atau menggenggam benda dengan baik, mencegah apa? Benda tersebut tergelincir dari tangan. Itu adalah beberapa manfaat. Contohnya apa? Contoh dari gaya gesek ini ada gesekan pada jalan raya. Misalnya ada di sini ada ban mobil yang bergesekan dengan aspal ya, aspal jalan memungkinkan mobil untuk bergerak ya dan berhenti sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Terus menyetrika pakaian ya, menyetrika pakaian ini juga salah satu contoh dari gaya gesek ya. Ketika menyetrika pakaian, gaya gesek antara setrika dan kain ini membantu menghilangkan kerutan pada pakaian. Jadi kalau ketika kamu gosok, kira-kira kamu gosok apa ora? Gosok, bukan orang tuamu.
orang tua ya. Nah, nanti mungkin kalau sudah kelas 6 ya, kalau masih kecil mungkin belum boleh. Alasannya banyak kenapa belum boleh. Nanti takut kesetrum ya. Yang kedua, selain takut kesetrum, nanti apa? Lupa dimatikan, akhirnya gosong. Itu ya. Itu bolong. Ada yang sudah pernah seperti itu? Belum ya, mudah-mudahan belum. Ini ada? Oh, Mas Yardan. Iya, kamu juga ya. Kenapa sampai bolong? Karena lupa. Biasanya yo ono koncone teko, lali gosokane ora di ateni. Itu ya. Terus pemanjat tebing, ya. Itu tadi pemanjat tebing. Terus kalau pemanjat tebing itu nanti di sini ada contohnya. Kalau pemanjat tebing, itu nanti ada mengandalkan gaya gesek antara sepatu dan permukaan tebing untuk mendaki dengan aman ya. Selain itu juga ada menulis dengan pensil ya. Jadi di sini saat menulis dengan pensil, gaya gesek antara kertas membuat tulisan bisa terbentuk di atas permukaan kertas. Itu ya, itu sekilas mengenai gaya gesek ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi di sini kalian apa namanya? Ibu akan membagikan LKPD, terus nanti per kelompok di sini ada kelompoknya ada 4 ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, atau kemarin kalian sudah tak suruh kira-kira apa yang dibawa itu ya. Kira-kira kemarin Bu Yuli mau nyuruh apa? Membawa apa? Membawa ada gunting, terus ada lem ya, ada solatif, terus ada apa lagi? Oh iya, ada 2 buah koin ya, dan juga kertas minyak. Sudah bawa semua? Ada yang tidak bawa? Berapa di sini? Kelompoknya ada 4 ya. Ini nanti untuk mengerjakan praktikum. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, tadi ini kelompoknya berapa? 4. Kelompoknya ada 4. Oke, udah dapat semua ya? Baik, di sini Bu Yuli akan menjelaskan ya, menjelaskan mengenai apa namanya di sini, menjelaskan cara penggunaannya. Sebentar. Jadi di sini kalian sudah apa namanya? Sudah tak bagi lembar LKPD-nya ya. Nanti di sini jangan lupa diberi kelompoknya, nama kelompok apa ya. Bisa kelompoknya sesuai dengan ketuanya boleh ya. Misalnya kelompok Nikita, Silvana juga boleh, atau mungkin kelompok A, B, C, D itu juga boleh. Oke? Terus jangan lupa nanti nama kelompoknya juga diisi. Ya, jadi kalau misalnya ini kita praktek ya mengenai gaya, itu harus benar-benar kerja tim. Jangan yang kerja-kerja, yang duduk-duduk, semuanya harus kerja sama, gitu ya. Terus di sini Bu Yuli akan memandu bagaimana caranya ya di sini ya. Silakan bisa buka yang halaman 2 ya. Itu mengenai tujuan pembelajaran ya. Tadi di sini melalui percobaan sederhana, ini di sini peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gaya gesek ya.
Melalui percobaan ini ya, ini kamu bisa mengidentifikasi hubungan antara permukaan benda dengan gaya gesek. Gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya itu tadi ya. Kamu membantu Andi ya, membantu Andi mengangkat memindahkan buku dari lantai 2 ke lantai 1. Ya, itu kira-kira menggunakan apa sih? Di sini kan ada ya. Di LKPD di sini ada apa namanya? Ada gambarnya, ya ada gambarnya. Jadi di sini ada Andi di sini itu mau memindahkan buku ya, mau mindahkan buku dari lantai 2 ke lantai 1. Kalau cuma digotong kan angel ya, abot itu ya. Terus di sini ternyata ada papan ya. Di sini ada papan, papannya ada papan kayu ya, dan juga ada papan selancar. Di sini dibaca, jangan cuman gambar tok sih mbok kamu lihat, tapi dibaca. Ya, kebanyakan yang dari kemarin kamu praktek kemarin kicok kadang kalau nggak dibaca panduannya, ya harus dibaca panduannya itu apa sih, terus alat dan bahannya apa, terus harus disuruh ngapain, itu harus dibaca. Ya, di sini ada Andi mendapat tugas dari ibu untuk memindahkan kardus yang berisi buku ya, buku tebal, bukune kandel-kandel ya. Terus Andi harus memindahkan dari lantai 2 menuju ke lantai 1 ya. Di sini. Terus karena kotak itu cukup berat, Andi berpikir bagaimana caranya agar lebih mudah membawanya turun tanpa kelelahan. Ya, jadi di sini kemudian Andi ini ya, itu melihat ternyata di samping ini ada papan ya, berupa apa? Papan kayu ya, papan kayu dan juga papan selancar ya. Papan pertama ya, ini terbuat dari kayu, permukaannya kasar, cetha nang kene wisan ditulisi ya, permukaannya kasar ya, permukaannya kasar. Terus yang sebelah sini, yang papan kedua ya, ini permukaannya licin, papan selancar ya. Apa ada yang sudah pernah selancar di pantai? Pernah kok? Di mana? Pantai mana? Oh, Pantai Jatimalang. Ya, Mas Satria. Yang lainnya ada? Pernah selancar atau cuma lihat saja? Oh, mau selancar. Yang lainnya ada? Mas Rama di mana? Oh, lupa, tapi sudah pernah ya. Tapi lupa di mana. Oke. Terus di sini Andi mendapatkan ide cerdas. Ia akan menggunakan papan itu sebagai bidang miring, ya. Bidang miring. Terus di sini pertanyaannya adalah papan mana yang harus Andi pilih? Kira-kira mindah ke kardus dari lantai 2 ke lantai 1 itu paling penak ki nganggo sing papan sing ndi? Ya, selancar atau ini kita buktikan setelah kita percobaan ya. Kira-kira bener rak pembuktiannya kalau kamu misalnya selancar, alasannya apa? Itu ya, harus ada buktinya, maka kita harus ada percobaan. Oke, kita lanjutkan halaman yang selanjutnya ya. Halaman selanjutnya yaitu percobaan sederhana ya. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk menemukan masalah tadi itu, mindah ke kardus Andi itu ya. Terus di sini alat dan bahan itu ada papan ujian ya. Di sini ada papan ujian, sudah bawa semua ya. Papan ujian, ada kertas minyak ya. Terus ada kertas amplas, ada 2 buah uang logam, terus ada lem. Ada yang bawa lem enggak? Enggak. Oh, bawanya selotip ya, ya sudah. Kita bisa ya, jadi tidak usah pakai lem, pakai menggunakan selotip juga bisa ya. Terus ini juga ada buku ya, buku itu juga untuk mengatur ketinggian. Lah langkah percobaannya ya, nanti di sini kamu menempelkan sebuah kertas minyak ya pada papan. Setelah itu tempelkan kertas amplas itu di samping kertas minyak ya. Terus di situ letakkan uang logam di atas permukaan kertas minyak dan amplas.
Jadi kalau kamu praktek harus dua-duanya, jangan yang satunya dulu Bu, yang pakai kertas minyak dulu baru amplas, enggak, harus dua ya. Terus amati gerakan uang logam dan permukaan kertas minyak dan kertas logam ini ya. Terus di sini setelah ada alat, bahan dan langkah percobaan, ini ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini adalah untuk menjawab pertanyaan. Jadi jangan sampai kamu keasikan praktek, kamu lupa pertanyaannya. Jadi kamu baca loh di sini hasil pengamatan. Yang pertama apa sih pertanyaannya ya? Yuk coba kalau pertanyaannya seperti ini kita praktekkan gitu ya. Terus yang kedua juga sama. Gitu ya. Terus ada diskusi ya. Di sini juga ada diskusi, nanti kamu bisa diskusi bersama temanmu ya. Jadi yang namanya kerja kelompok itu kerja tim. Semuanya harus bekerja sama. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan tidak kerja tim, yang kerja-kerja yang enggak, tapi hari ini harus kerja tim ya, semuanya harus kerja tuh. Terus ada kesimpulan dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa mulai langsung praktek. Silakan kalian langsung praktek. Dibaca panduannya, prakteknya itu bagaimana ya, harus fokus. Ini bisa apa? Ini ditaruh di mana? Panduannya bagaimana? Dibaca, tidak usah tergesa-gesa. Kalian harus fokus, terus harus mengamati dan mencatat. Jangan lupa dicatat ya. Jangan cuma mengamati saja tapi dicatat ya. Dicatat kira-kira itu gerakan bendane. Kalau yang misalnya permukaan halus itu gerakannya uang logamnya bagaimana sih gitu ya. 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 Bisa enggak? Bisa. Oh, ini kalau nggak apa-apa. Mana ini? Bentar. Susah ya. Oh, susah sekali ini ya. Susah sekali. Yuk, terus ada yang mencatat, jangan cuman praktek tok aja ya, tapi juga ada yang mencatat, dicatat. Ini mau tempel di mana? Ada lagi? Oh ya, sebelah sini. Kurang.
Oke. Kalau sudah terpasang terus apa? Itu panduannya diram. Oh ya. Oh, nggak punya buku tebal, pakai botol minum ternyata juga bisa. Oke ya, nggak apa-apa. Harus bareng-bareng, ya. Harus bareng-bareng. Ya, dari sini nggak apa-apa, Mas. Sini Mas Ramli, yo susah sini kamu sini. Ya sini. Ya silahkan. Nah, bawa 2. Ini yang diangkat. Nah, ini bidang miringnya, ini 2. Ini prakteknya berarti harus bareng-bareng. Ini diamati ya. Nah, bagaimana itu ya, diamati. Bisa? Oh bisa. Oke. Terus temennya juga bantu mikir loh ya. Fokus. Harus bekerja sama. Yo. Terus jangan lupa mencatat, diamati ya gerakan pada papan permukaan kasar dan papan permukaan yang halus. Ya. Ya. Ini nggak usah. Apa? Ini. Ini tuh. Ini. Itu. Ini udah semua. Ini udah Bukan nggak isi. Ya, fokus ya, fokus, diamati. Kira-kira uang logamnya itu kira-kira bagaimana ketika ditempatkan di permukaan yang kasar dan permukaan yang licin. Diamati sambil dicatat. Kira-kira lebih cepat yang mana gitu kan, di situ pertanyaannya. Dicatat, setiap kamu praktek dicatat. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Amati, dicatat.
Ya, sambil dicatat, diamati pertanyaannya apa ya. Kira-kira apa ini ya? Di sini ada pertanyaan, ciri-ciri permukaan yang dilapisi kertas minyak. Berarti kertas minyak itu ini cirinya apa? Ya. Kertas minyak itu cirinya apa? Terus ada kertas minyak, terus ciri kertas amplas itu cirinya kaya apa? Kan bisa dilihat ya cirine. Ya, kalau ada kesulitan bisa boleh bertanya sama ibu ya. Kalau ada kesulitan silakan bisa bertanya. Nanti bisa bertanya ya. Bertanya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya sama ibu, jangan cuma diam saja. Bertanya. Opo yo kira-kira ya? Kira-kira apa pertanyaannya? Sih. Kemarin belum. Kemarin belum. Belum. Oke. Kalau ada kesulitan bisa bertanya. Kenapa ditutupi? Hah? Mbak Nindya, sudah bisa? Yuk. Ada yang sudah selesai? Yuk, kalau ada yang sudah selesai nanti bisa mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan. Kalau ada yang sudah selesai nanti bisa presentasi. Oh, kecil-kecil cabai rawit ya, sudah selesai ya. Oke. Kecil-kecil ini, tapi ternyata sudah selesai. Oke. Boleh ya kalian menyelesaikan sambil melihat temenmu yang mau presentasi ya. Silahkan untuk presentasi dari kelompoknya Mbak Silvana. Coba Mbak Silvana. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil percobaan sederhana tentang gaya gesek. Alat tambahan 1. Kesalahan ujian, 2. Kertas minyak, 3. Kertas amplas, 4. Program, 5. Lem atau solatif, 6. Buku atau botol minum. Langkah percobaan 1. Tempelkan kertas minyak pada papan ujian menggunakan lem. 2. Tempelkan kertas amplas di samping kertas minyak. 3. Tempatkan tempat ujian pada kemiringan tertentu dengan bantuan buku sehingga menjadi bidang miring. 4. Letakkan ruang lubang di atas permukaan kertas minyak dan kertas amplas. 5. Lepaskan dua uang lubang tersebut secara bersama-sama. 6. Amati gerakan ruang lubang pada permukaan kertas minyak.
wabarakatuh. Gerakannya lebih cepat. 2. Bagaimana gerakan uang logam pada permukaan yang dilapisi kertas amplas? Gerakannya cepat atau lambat? Silakan mengurusi pendapat. Karena bangsa hubungan tersebut cenderung mempertahankan keadaannya. Sebutkan ciri-ciri permukaan yang dilapisi kertas minyak. Tipis, mudah, hancur, benar. Sebutkan ciri-ciri permukaan yang dilapisi kertas amplas. Apa yang membuat benda dapat tersebut dan uang itu minyak apa yang membuat benda dapat Ya, Mas. Yang lainnya fokus ya, fokus terus diamati. Ada kesulitan ya? Ya, apa? ini apa sih yang terakhir nanti kok bisa Ya, itu presentasi dari kelompok B, kelompoknya Mbak Silvana. Ini tadi sudah memaparkan jawabannya setelah dia praktek mengenai gaya gesek ya, sudah praktek ya, sudah tahu jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau menanggapi mungkin, menambahkan? Oh, tidak. Silahkan. Demikian presentasi. Ya. Terus silahkan. Ya, boleh satu kali lagi. Ada lagi yang mau presentasi? Ayo. Silahkan. Ya, maju ke depan. Ya, ayo Zen. Jangan lupa kalau presentasi itu kalau sudah selesai ya harus salam demikian gitu, jangan langsung duduk ya, dibiasakan ya, langsung duduk. Ayo silahkan Mbak Rahma. Ayo. Silahkan. Dari kelompok apa? Dari kelompok C ingin menginstruksikan percobaan secara gaya gesek, alat dan bahan, ujian, 1 papan ujian, 2 kertas minyak, 3 kertas amplas, 4 uang buku, 6 buku. Langkah percobaan: tempelkan kertas minyak pada papan ujian menggunakan lem. 2. Tempelkan kertas amplas di samping kertas minyak. Tempelkan papan ujian pada pada permukaan yang dilapisi kertas minyak. Kalau di depan suaranya harus lantang ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa.
Kemudian ciri-ciri permukaan yang dilapisi kertas atlas. Permukaan tidak rata. Permukaan kasar. Uang logam pada permukaan. Mana yang dilapisinya lebih cepat? Yang dilapisi kertas minyak. Apa Mas Ramli? Ya, silahkan. Apa yang membantu? Apa yang menggugah? Benda dapat cepat dan lambat. Bagaimana gerakan Benda bagaimana gerakan benda saat ditunjukkan pada permukaan permukaan licin benda akan bergerak lebih cepat karena gesernya permukaan tanah juga benda akan bergerak lebih lambat karena gaya gesernya kasar. Papan mana yang harus pilih untuk memindahkan kardus dari lantai 2 ke lantai 1? demikian yang bisa disampaikan dari kelompok. Ada yang bertanya? Oh, tidak ada yang bertanya. Boleh kembali ke ya, tepuk tangan. Ya. Udah, tepuk tangan ya. Alhamdulillah ya, presentasi sudah berlangsung cukup baik ya, sudah kerja tim ya. Jadi yang namanya kerja kelompok itu harus bareng-bareng, tidak hanya satu atau dua. Ya, kenapa di sini kok setiap pembelajaran IPAS itu disarankan praktek, terus kamu juga apa namanya ke depan ya, mempresentasikan agar apa? Tidak malu ya. Jadi kalau misalnya presentasi, misalnya kamu maju ke depan masih ada yang malu dan lain sebagainya. Jadi tidak usah malu ya, tapi Bu Yuli sudah mengapresiasi. Selamat untuk kamu ya. Alhamdulillah acaranya hari ini untuk kalian presentasi sudah baik. Semoga untuk praktek-praktek kedepannya harus lebih baik ya. Jangan kalau misalnya presentasi kok kamu malahan mau ngomong saja nggak bisa ya. Takut malu, takut salah, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah nanti kan dibenerin. Jangan takut untuk salah ya. Jadi kamu sudah tahu ya di situ ya, permasalahannya untuk membantu Andi menemukan kardus yang berisi apa tadi? Buku ya. Berarti apa di situ? Ya. Kira-kira dari permasalahan itu yang di atas itu Andi ya, itu kira-kira papan mana yang harus dipilih Andi? Ya, jawabannya adalah papan selancar ya, karena di situ papan selancar itu permukaannya apa? Licin ya. Permukaannya licin sehingga buku yang dipindahkan akan lebih cepat sampai itu ya. Terus di sini hari ini itu luar biasa ya, kita sudah belajar mengenai
gaya gesek dan manfaatnya ya, dan juga sudah tampil maju ke depan, itu suatu kebanggaan ya. Kalau misalnya biasanya nggak mau ya, tapi kalau dipaksa seperti ini harus mau, karena setiap adanya percobaan atau praktikum itu kalian harus apa? Maju presentasi. Mungkin 1 kali 2 kali masih malu, nanti lama kelamaan sudah terbiasa ya. Tadinya belum ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti lama kelamaan ya, nanti lama kelamaan nanti banyak pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan cuman kalian takut kalau ngomong itu salah gitu ya, padahal tidak apa-apa, nanti kalau misalnya salah bisa benarkan ya. Jadi gaya gesek itu adalah apa? Gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan. Terus manfaatnya apa tadi? Yaitu apa? Ya, membantu benda atau tanpa gaya gesek, ban motor atau mobil itu bisa berjalan sendiri karena licin. Itu tadi sudah disampaikan mengenai manfaatnya, itu ya. Terus ada yang tahu gaya gesek apa Mas Yardan? Gaya gesek apa Mas Yardan? Gaya gesek apa? Adanya? Ya. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya? Manfaat dari gaya gesek apa manfaatnya? Ada yang mau menjawab? Mbak Nindya atau Niko? Ya, silahkan manfaat dari gaya gesek. Manfaat tanpa gaya gesek, ban sepeda atau ban motor bisa berjalan sendiri. Jadi manfaatnya tanpa gaya gesek, ban motor atau mobil itu bisa berjalan sendiri karena licin. Itu. Jadi di sini Ibu kita sudah tadi ya, sudah ada masalah, terus kita tadi sudah percobaan, sudah presentasi ya. Terus Ibu mau membagikan di sini adalah soal-soal ya. Soal-soal mengenai gaya yang sudah kita pelajari ya. Ibu bagikan. Kalau tadi soal-soalnya itu, kalau yang tadi itu kan kelompok, jadi semuanya ikut mikir ya. Tapi kalau yang ini ya, yang soal asesmen formatif ini kamu kerjakan sendiri ya, dikerjakan sendiri. Jangan lupa nama dan kelasnya diisi. Oke. Nama kelas. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh bertanya ya. Biasanya kalau bertanya saya malu Bu, saya malu bertanya. Boleh ya. Kira-kira itu pemahaman kalian sampai mana ya pembelajaran hari ini? Itu soalnya adalah pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda. Jangan lupa nama kelas ya. Terus dikerjakan sendiri, tidak boleh dikerjakan berkelompok. Jadi kalau ada pertanyaan boleh, nomor ini maksudnya apa sih Bu, gitu ya. Itu biasanya kamu sering tanya ya, tidak apa-apa tanya ya. Ya, apa? Satu. Oh iya, itu soalnya pilihan ganda. Jadi satu soal itu kamu milih tuh, misalnya tak kasih tahu, dalam IPA yang dimaksud dengan gaya adalah A tarikan, B dorongan, C tarikan dan dorongan, yang D kemampuan tangan. Kamu milih A, B, C, D ya, soalnya A, B, C, D.
Ada lagi yang bertanya? Jangan lupa nama, kelas, diisi. Gaya bekas apa? Ketapel ya. Iya, gaya bekas itu kan masuk ketapel. Mana? Oh ini. Kalau ini menarik, ini kayak otot, ini kayak gravitasi. Apa? Benar. Ya. Ya. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya, sabar. Bentar ya. Sudah. Yo. Ya, kalau yang belum selesai diselesaikan dulu. Tidak usah tergesa-gesa. Oke. Jangan lupa nama lo ya. Kamu cok lali lo, sering kasih nama. Namanya siapa? Punya nama ndak? Ya. Ya. Oh sudah. Oh ya. Ya. Ya kalau sudah bisa ditumpuk di depan sana ya.
Ya, ditaruh. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, silahkan duduk kembali. Jangan lupa pertemuan besok, yaitu mengenai gaya gravitasi ya. Jadi besok kita akan mempelajari mengenai gaya gravitasi. Jadi diharapkan sebisa mungkin itu kalau Bu Yuli pesannya besok kita mempelajari gaya gravitasi, berarti nanti malam kamu belajar. Jangan sampai kok misalnya aku lupa Bu, padahal sudah diingatkan ya, sudah diingatkan. Jadi besok jangan lupa materinya mengenai gaya gravitasi. Silahkan untuk wakil ketua untuk memimpin doa agar apa? Pulang ke rumah dengan selamat. Jadi kalau berdoa itu harus khusyuk, orang kalau berdoa ada yang usil dan lain sebagainya ya, karena doa itu membuat kita lebih baik. Silakan Mbak Nikita untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husri ilah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Doa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Mbak Nikita pulang, disusul dengan teman yang lainnya. Jangan lupa yang piket ya, yang hari ini piket. Jangan lupa nyapu. Ini taruh mana? Taruh guys di bawah sih. Di bawah. Piket lagu. Heeh.